Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UMKM Keripik Pisang Royan yang disusun oleh Sahrul Umam dengan NPM 25312120 dan Rizky Fauzi 25312119. Ulung Rizky Firmansyah 253121 dengan dosen pengampu Ade Dwi Putra Eskom Mkom. Kata pengantar. Apresiasi dan tujuan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Presentasi ini disusun untuk memaparkan profil dan perjalanan bisnis UMKM Keripik Pisang Royan yang telah berdedikasi sejak tahun 2010. Fokus utama kami menyoroti bagaimana UMKM ini mempertahankan kualitas dan relevansi selama lebih dari 1 dekade. Harapan. Terima kasih kepada pemilik UMKM atas keterbukaan informasinya. Melalui presentasi ini, diharapkan kita dapat memetik pelajaran berharga mengenai ketahanan bisnis lokal dan potensi strategisnya. Semoga menjadi wawasan baru bagi seluruh audiens. Untuk daftar isi di sini akan kami lampirkan pendahuluan yang berisikan latar belakang, visi, dan misi. Yang dua, profil perusahaan atau histori, sejarah, dan legalitas. Tiga, struktur organisasinya. Dan 4, produk dan keunggulan. Dan 5, strategi pemasaran. Dan 6, brosur dan katalog produk. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang atau profil. Provinsi Lampung dikenal sebagai penghasil pisang terbesar di Indonesia. Keripik pisang Royan hadir sejak 2010 sebagai representasi cita rasa autentik Lampung. Mengoptimalkan bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah. Fokus utama ini adalah mempertahankan teknik pengolahan tradisional, namun tetap adaptif terhadap selera pasar modern, sehingga mampu bertahan di industri kuliner selama lebih dari 1 dekade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Rizky Ulung Rizky. Baik, saya akan di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi. Visi di sini disebut dengan visi keripik, yaitu menjadi produsen keripik pisang nomor 1 yang mengharumkan cita rasa lokal hingga ke pasar nasional. Jadi visinya itu atau sebuah tujuan mengharumkan cita rasa lokal hingga ke pasar nasional. Terus kemudian ada misi, menggunakan bahan baku pisang segar dari petani lokal. Jadi UMKM tersebut menggunakan asli dari petani lokal. Terus menjamin kualitas kebersihan dan keamanan pangan. Jadi agar bisa menjaga kualitasnya, dia harus titik tingkatkan pada kebersihan dan keamanan pangan atau pisang tersebut. Terus dia terus berinovasi dalam varian rasa. Nah, bisa diketahui nanti ada di Excel itu ada varian rasanya, terus yang ada di Word-nya itu ada mikro ini ada sebuah brosur yang telah saya buat di Word, yaitu tentang rasa unggulan. Nanti saya terterakan yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi. Terus ini ada tujuan usaha melestarikan kuliner, menjaga eksistensi keripik pisang sebagai identitas Bandar Lampung. Ekonomi, meningkatkan kesejahteraan pemilik, karyawan, dan ekonomi lokal. Kepuasan pelanggan, menyediakan camilan higienis, renyah, dan bervariasi. Ekspansi pasar, menjadi pilihan utama oleh wisatawan di Lampung. Tujuan usaha ini melestarikan kuliner, ekonomi, kepuasan pelanggan, dan ekspansi pasar. Nah, terus bab 2 ini adalah profil perusahaan. Ini profil perusahaan ini bisa lihat gambarnya. Di sini ada berada di
tempat UMKM tersebut. Sejarah lokasi didirikan oleh Ibu Desmianti pada tahun 2010 bermula dari industri rumah tangga dengan bahan pisang kepok pilihan. Jadi dia memulai usahanya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Dan ini berlokasi strategis ya di Jalan Pagar Alam nomor 41 Kedaton Pusat oleh Bandar Lampung. Oleh Bandar Lampung. Legalitas telah memiliki izin usaha mikro kecil, sertifikasi halal, dan PRT untuk menjamin keamanan produk dan jangkauan pasar yang luas. Ini struktur organisasi. Pemilik yaitu Desmi Yunita, produksi pemilihan bahan pengupasan, penggorengan, pemberian rasa, pemasaran, pengelola toko fisik, kedaton dan pemasaran pelanggan, keuangan itu gunanya pencatatan transaksi dan modal operasi. Dan ini adalah struktur organisasinya, dan ini ada penggunaannya produksi, pemasaran, dan keuangan. Sekian akan dilanjutkan oleh Rizky Fauzi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 3 yaitu strategi pemasaran. 3.1 yaitu analisis produk, bahan baku pisang kepok pilihan, tekstur padat, dan manis alami. Kemudian varian rasanya itu ada original, coklat, susu, dan lain-lainnya. Untuk kualitasnya sendiri itu teknik penggorengannya khusus, mereka sendiri menggunakan api yang cukup besar, kemudian rasanya renyah tetapi empuk. Kemudian 3.2 target pasar yaitu wisatawan yang sedang berlibur ke Lampung karena kan di Lampung sendiri salah satu oleh-oleh kasus sendiri yaitu keripik pisang, kemudian masyarakat lokal, pelanggan online, kemudian ada juga reseller. Berikut beberapa varian rasa yang menjadi bestsellernya itu varian coklat, original, dan varian susu. Selanjutnya, berikut dokumentasi selama kunjungan PKM. Berikut rumus Excel sendiri. Untuk mencari nama varian yaitu menggunakan rumus lookup, kemudian left, kemudian di blok bagian kode penjual, kemudian menggunakan bantu 2, kemudian false. Untuk ukuran sendiri yaitu menggunakan VLOOKUP, kemudian blok bagian kode penjual, ambil yang bagian mid, bagian tengah yaitu kemudian menggunakan tabel bantu yang bernama Rizky, kemudian false. Untuk rumus harga satuannya itu menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian jumlah ordernya menggunakan value, kemudian memilih bagian tengah, karena tengah itu menggunakan mid, kemudian di blok kode penjualan, lalu selanjutnya untuk rumus cara bayarnya menggunakan if, dikarenakan sebelah kanan menggunakan right, T itu sama dengan transfer, bila bukan T maka cash. Selanjutnya total bayar sendiri itu dari perkalian antara harga satuan dikali dengan jumlah order. Selanjutnya untuk jumlah seluruh data order menggunakan on di blok bagian pada jumlah order. Kemudian data ukuran besar menggunakan on if pada baris ukuran. Begitupun sama pada data ukuran yang sedang. Untuk harga tertinggi yaitu menggunakan max. Harga terendah menggunakan min. Jumlah total buyer menggunakan sum. Lalu untuk rata-rata total buyer menggunakan rumus average. Selanjutnya ada grafik penjualan keripik Royan selama 3 bulan terakhir yaitu untuk di bulan November sendiri keripik original menjadi salah satu yang paling banyak terjual. Kemudian pada bulan Desember juga sama.
varian original menjadi varian yang paling best seller, begitupun di bulan Januari. Kemudian ada juga persentase selama penjualan 3 bulan. Kemudian bab 4 yaitu penutup. Selama 15 tahun beroperasi, Kripik Royan telah membuktikan konsistensi, kualitas, dan kepercayaan pasar. Rekam jejak panjang ini menjadi bukti fondasi bisnis yang kuat. Melihat potensi pengembangan yang terbuka lebar, UMKM ini siap melangkah ke fase pertumbuhan berikutnya dengan tetap mengedepankan nilai lokal dan kolaborasi prospektif. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.